Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Melansir dari Bulgarian Military, ternyata United Aviation Corporation atau UAC baru-baru ini mendapat informasi dari Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, bahwa Indonesia masih sangat tertarik untuk membeli pesawat tempur Su-35 Rusia. Intinya perjanjian pembelian 11 jet tempur kedua negara pada tahun 2018 belum resmi dibatalkan. Tavares memberikan data ini kepada jurnalis TASS sehingga meningkatkan prospek pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih menguntungkan. Sebenarnya pernah ada kontrak antara Rusia dan Indonesia. Meski sempat tertunda, Indonesia tidak meninggalkannya. Untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi, kami memutuskan untuk menundanya saja. Jelasnya, Tavares menekankan, jika kondisi membaik, Indonesia mungkin memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan mengenai topik ini. Menariknya, fakta Rusia-Indonesia secara teknis masih berlaku. Menurut laporan yang diterbitkan pada tanggal 5 April oleh bulgarianmilitary.com, menurut laporan tersebut, Indonesia sepertinya hampir mendapatkan pesawat tempur Su-35 Rusia. Moskow dan Jakarta mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mendapatkan 11 pesawat dengan total biaya 1,15 miliar dolar. Pembayaran ini dilakukan dalam dua bagian, separuhnya dalam bentuk tunai dan separuhnya lagi melalui perjanjian perdagangan yang melibatkan komoditas seperti karet, kopi, dan minyak sawit. Namun ketika Indonesia membatalkan perjanjian dengan Rusia pada tahun 2020, perjanjian tersebut tiba-tiba terhenti. Menurut Nikkei Asia, faktor politik menjadi faktor penting dalam penundaan ini. Meskipun media Asia memberikan penjelasan diplomatis, kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa Indonesia harus menyerah pada tekanan dan mencari pilihan alternatif karena mereka dapat menghadapi dampak dari Washington berdasarkan Undang-Undang Katsa. Indonesia mengambil keputusan yang diperhitungkan untuk memilih Rafale dibandingkan Sukhoi 35, yang menunjukkan keinginannya untuk menjaga masalah Rusia agar tidak bertambah buruk. Jakarta menunjukkan preferensinya terhadap jet tempur Rafale Prancis, sebuah kecenderungan yang dipertahankan selama 3 tahun terakhir. Berbeda dengan sebelumnya, yang mempertimbangkan F-16 baru atau bahkan bekas. Langkah semacam ini dianggap paling kecil kemungkinannya untuk membuat marah Moskow dan sangat penting karena Indonesia masih terpaksa menggunakan Sukhoi 27 Rusia yang sudah ketinggalan zaman. Karena sanksi ekonomi yang terus-menerus terhadap Rusia, negara tersebut tidak mampu mengatasi hal ini. Suatu peluang yang terlewatkan. Pakar Asia yang mengetahui langsung masalah ini menganggap penolakan Jakarta terhadap Sukhoi 35 Rusia adalah sebuah peluang yang hilang. Vietnam juga memiliki sentimen yang sama, sebagaimana dibuktikan oleh sumber resmi Nguyen Siu Chen Luk yang menyoroti jalur pembangunan ambisius Indonesia. Namun mereka juga menunjukkan kesulitan praktis dalam menerapkannya. Nguyen Siu Chen Luk juga menyoroti kesepakatan tahun 2013 antara Rusia dan Indonesia mengenai kerjasama teknis militer dengan tujuan untuk menawarkan layanan penuh persenjataan buatan Rusia yang digunakan oleh militer Indonesia.
Perjanjian ini menjadi dasar bagi Rusia untuk membuka pusat dukungan di Indonesia, pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan sistem senjata penerbangan tempur termasuk dalam kategori ini. Perjanjian ini juga membuka pintu bagi usaha kolaboratif yang akan dibangun di bidang pengembangan, penelitian, dan produksi persenjataan, serta memberikan dukungan pelatihan teknis kepada Jakarta. Sebuah proposal menempatkan manfaat pertahanan Indonesia sebagai inti dari investasi jet tempur Rusia. Sumber di Vietnam menegaskan, pernyataan tersebut merujuk pada kesepakatan pada tahun 2013 yang menurut sumber tersebut berpotensi merevitalisasi industri pertahanan Indonesia jika militer memutuskan mengakuisisi jet tempur Su-35 Rusia. Produksi pesawat tempur Su-30 MKI di India menjadi perbandingan yang tepat. Jet-jet ini diproduksi di bawah lisensi Rusia dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara India. Lalu bagaimana hubungan Rusia dengan Indonesia? Mari kita selidiki lebih lanjut. Mengingat Duta Besar Indonesia untuk Rusia mengungkapkan bahwa sekitar 30% senjata angkatan bersenjata yang kini digunakan adalah buatan Rusia. Jelas bahwa Indonesia dan Rusia memiliki hubungan yang lebih dalam daripada sekedar kemitraan sementara. Sebaliknya, ini adalah ikatan kuat yang telah terjalin sejak Indonesia merdeka. Ikatan ini yang pertama kali terjalin dengan Uni Soviet masih kuat dengan Rusia hingga saat ini. Apabila kita melihat lebih jauh ke masa lalu, terungkap bahwa Uni Soviet adalah pendukung kuat deklarasi kedaulatan Indonesia atas Papua Barat pada tahun 1962, yang saat itu dikenal sebagai Irian Jaya Barat atau Irian Barat. Dukungan mereka terlihat ketika Indonesia menerima kapal penjelajah Orzonikidze kelas Irian sebagai hadiah dari Rusia melalui pinjaman kapal angkut berat dikenal sebagai Sverdlov. Kapal ini adalah bagian dari proyek 68 bis Angkatan Laut Uni Soviet dan digunakan sebagai KRI Irian oleh Angkatan Laut Indonesia dari tahun 1963 hingga 1972. Banyak pihak yang menilai kapal penjelajah ini merupakan salah satu kapal terbesar yang pernah digunakan TNI Angkatan Laut. Bila memang kontrak tersebut belum sepenuhnya dibatalkan, berarti masih ada harapan bila pemerintah Indonesia menginginkan akuisisi jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Semoga dengan pemerintahan di bawah pimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI nantinya bisa mencapai suatu solusi agar rencana tersebut bisa berjalan lancar dan bisa terhindar dari Undang-Undang Katsa Amerika Serikat. Demikian para pemirsa yang budiman, apabila ada saran dan kritik yang membangun, silakan untuk memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.